Tidak ada yang istimewa dari jalan itu di siang hari. Aspalnya retak, lampu jalan jarang, dan semak liar tumbuh tanpa aturan. Jalan yang kelihatannya biasa saja. Aspal kusam. Lampu jarang. Jalan yang tidak punya nama. Ketika malam turun, jalan itu berubah menjadi lorong panjang tanpa saksi. Malam itu, hujan baru saja berhenti. Bau tanah basah masih menggantung di udara. Jam di ponsel menunjukkan pukul 22.47. Perempuan itu, sebut saja Rani, sedang dalam perjalanan pulang. Ia sendiri. Ia diam. Ia tidak menyanyi. Tidak menelepon siapapun. Ia hanya ingin sampai rumah. Di tasnya ada uang. Uang hasil kerja sebulan. Uang yang akan ia serahkan pada ibunya untuk membeli obat karena ibunya sedang sakit. Itu yang sedang ia pikirkan. Uang itu bukan harta. Itu harapan kecil. Dan malam itu, harapan itu bertemu manusia yang salah. Rani tidak sadar kapan tepatnya rasa tidak enak itu muncul. Mungkin ketika ia merasa seperti diikuti. Mungkin ketika suara motornya terdengar terlalu keras di jalan kosong. Lalu, mesin motornya mati. Bukan pelan. Bukan batuk-batuk. Tapi mati seketika. Sunyi langsung menelan segalanya. Ia mencoba menyalakan lagi. Sekali. Dua kali. Tangannya mulai gemetar. Dan saat itulah, ia mendengar motor lain berhenti di belakangnya. Tidak ngebut. Tidak agresif. Tenang. Dua orang laki-laki. Diam. Salah satunya turun. Langkah kakinya berat, tapi tidak terburu-buru. Kenapa, Mbak? Pertanyaan sederhana. Rani menoleh. Lampu motor menyinari wajah mereka dari bawah. Bayangan Hel membuat wajah itu tidak manusiawi. Motor saya, mogok, jawab Rani dengan ragu. Ia sudah ingin menangis, tapi ia tahan. Karena ia tahu. Menangis terlalu cepat sering membuat orang lain lebih berani. Berikan tasnya. Kata salah satu dari orang itu. Bukan ancaman. Bukan teriakan. Perintah. Dan di saat itulah, Rani mengerti satu hal. Ini perampokan. Ia membuka tas dengan tangan gemetar. Dompet. Uang. Ponsel. Semua dikeluarkan dan diletakkan di tanah. Ambil semua, tolong jangan sakiti aku, kata Rani dengan nada gemetar. Ia tidak melawan. Ia tidak menawar. Ia tidak berteriak. Ia menyerah sepenuhnya. Orang pertama mengambil uangnya. Menghitung cepat. Ia terlihat puas. Tapi yang satu lagi masih berdiri. Diam. Menatap Rani. Rani merasa dingin merambat dari punggung ke leher. Naluri paling purba dalam tubuhnya berteriak. Ada yang salah. Ini belum selesai. Mas, saya sudah kasih semuanya, kata Rani pelan. Ia berlutut. Tanah basah menempel di lutut celananya. Aku pulang kerja, aku cuma mau pulang, ucap Rani lagi. Kalimat itu bukan pembelaan. Itu permohonan hidup. Orang kedua mendekat. Terlalu dekat. Masalahnya bukan uang. Masalahnya, kamu lihat wajah kami. Kata orang kedua itu. Kalimat itu menghapus semua harapan. Rani menangis. Suara yang tidak terkontrol. Tangannya gemetar, memegang jaketnya sendiri seolah bisa melindungi tubuhnya. Aku punya ibu, kata Rani memohon. Aku satu-satunya. Belum sempat Rani melanjutkan kalimatnya. Pisau itu muncul seperti bagian dari keputusan, bukan emosi. Tusukan pertama tidak langsung membunuhnya. Dan itu disengaja. Udara keluar dari paru-parunya seperti suara bocor. Rani terjatuh, tangannya mencakar tanah, matanya membelalak. Orang pertama berteriak panik. Udah. Lu ngapain? Tapi orang kedua tidak berhenti. Biar pasti. Kata orang kedua. Tusukan sekali lagi. Lebih dalam. Darah bercampur hujan. Wajah Rani berubah. Bukan kesakitan.
tapi kebingungan. Seolah pikirannya masih bertanya. Aku sudah memberi semuanya. Kenapa aku tetap harus mati? Mereka pergi. Cepat. Tanpa menoleh. Dan Rani mati sendirian. Di jalan yang bahkan tidak tahu namanya. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Setelah kejadian itu, jalan itu tidak pernah sama. Orang-orang yang lewat malam hari sering melaporkan hal aneh. Mesin mendadak berat. Lampu redup. Dan di pinggir jalan, ada perempuan berdiri. Ia tidak berdarah. Ia tidak menakutkan. Ia hanya memegang tas kosong. Jika seseorang menoleh terlalu lama, ia akan mendengar bisikan sangat pelan. Seperti suara orang yang sudah kelelahan menjelaskan. Aku sudah menyerah. Aku sudah memberi semuanya. Lalu, kendaraan itu mati. Bukan rusak. Bukan mogok. Seolah ada yang ingin kamu berhenti sebentar. Untuk mengingat bahwa di dunia ini, tidak semua orang mati karena melawan. Ada yang mati karena terlalu percaya bahwa menyerah akan menyelamatkan mereka.